Halo, perkenalkan nama saya Desli Sabatini Lawe, mahasiswa Stika Muelindo, semester 5, program studi sistem informasi. Nah, di sini saya selaku ketua kelompok dari proyek UTS Supply Chain Management, yaitu studi kasus yang kami ambil pada PT NAM di Kupang, yaitu penerapan Supply Chain Management pada PT Nestle cabang Kupang. Berikut adalah penjelasan mengenai latar belakang PT Nestle. Nah, Nestle dibentuk pada tahun 1905 melalui penggabungan antara dua bersaudara Swiss Milk Company yang didirikan pada tahun 1966, yaitu George dan Charles, yang didirikan pada tahun 1966. Kemudian, PT Nestle memiliki Henry Stahl yang merupakan seorang ahli farmasi. Pasokan susu segar yang berlimpah di Swiss membuat mereka memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan di negara asal mereka untuk mendirikan pabrik susu kental manis pertama di Eropa, yaitu di Cham. Nestle sendiri memiliki banyak cabang di Indonesia. Karena mengalami kenaikan penjualan di tengahnya kuatnya permintaan produk kopi di tengah work from home, yaitu WFH, dari meningkatnya penjualan Nestle, maka PT Nestle mengupayakan memenuhi kebutuhan pasar dengan menerapkan manajemen, yaitu SCM. Kemudian di sini ada analisis dari PT Nestle itu. Di sini penjelasannya, rantai pasok Nestle memastikan bahwa Nestle produk dapat diakses dimanapun konsumen di suatu negara. Nestle bertujuan untuk mengumpulkan proses dari peternakan ke pasar dan pastikan produk yang didistribusikan itu dapat diambil konsumen dengan waktu yang tepat dan biaya yang mahal, namun dalam waktu yang akurat. Kemudian berikutnya itu di sini ada gambaran kegiatan SCM pada PT Nestle. Nah, di sini itu ada supply chain management. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, setelah perencanaan itu mereka mengadakan produk, yaitu di sini bahan-bahan baku. Kemudian dari pengadaan mereka itu masuk ke produksi. Setelah produksi ada pengiriman dan pengembalian. Nah, di sini juga ada gambar dari perusahaan manufaktur ke distributor, terus ke customer, kemudian ke supplier. Nah, di sini ada lingkaran SCM-nya. Kinerja perusahaannya ini adalah tabelnya. Kemudian kita ke berikut, yaitu strategi supply chain management pada PT Nestle. Nah, SCM berperan untuk mengoptimalkan pasokan produk-produk Nestle supaya dapat diakses oleh siapapun. Proses produksi PT Nestle diawali dengan proses dari peternakan, produksi, distribusi hingga ke pasar. Nestle mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, terlebih di era pandemi yang mana pemerintah akan sangat membutuhkan produk-produk Nestle untuk meningkatkan kebutuhan pasar. Nah, beberapa fungsi SCM pada PT Nestle yaitu mengoptimalkan sumber daya dengan biaya rendah namun tetap efisien, kemudian mengembangkan jaringan, mengelola jaringan secara efektif, dan terus memperbaiki kinerja perusahaan. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan tujuan PT Nestle merupakan tugas yang harus dilakukan dengan memasarkan produk secara konvensional dengan langsung didistribusikan kepada pedagang pemasok dalam jumlah besar atau grosir. Kemudian didistribusikan ke retail dari pengecer, lalu sampai produk Nestle sebagaimana yang sering kita temui di minimarket, Alfamart, Indomaret, ataupun swalayan serta toko-toko kecil yang ada. Nah, kemudian skema dari produk Nestle akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini perkenalkan, nama saya Irwin Rodriguez dari Prodi Informasi kelas B. Ya, di sini teman-teman, ini saya akan menjelaskan tentang salah satu skema produk Nestle atau susu Denko dan lain-lain. Ini skemanya dari bahan susu mentah sampai ke konsumen terakhir. Jadi dia ada beberapa tahap pengolahannya. Jadi teman-teman bisa lihat di diagramnya sendiri di sini, teman-teman.
Oke. Dan ini akan dilanjutkan oleh salah satu teman saya itu sebagai perkenalkan, nama saya Alfredun. Di sini bagian kesimpulan dari hasil analisis pada pembahasan sebelumnya. Maka kesimpulan dari analisis kelompok kami adalah yakni dengan adanya supply chain management pada PT Nestle, peranan manajemen rantai pasok, produksi dan logistik dalam SCM, yaitu pada manajemen pemasok, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan penyaluran produk dari bahan baku sampai tahap produksi dan membantu sekali dalam tersampainya produk-produk Nestle ke konsumen tepat waktu dan sesuai permintaan konsumen. Terima kasih. Sekian dari diskusi kelompok kami. Amin.